Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali bersama saya Jeffrey Santoso, dan kali ini saya sedang berada di lapangan untuk muncak ke Gunung Slamet ya. Gunungnya ada di belakang ya. Dan kali ini seperti biasa saya ditemani oleh Om KBS ya. Om KBS ada di belakang itu. Dan hari ini sangat cerah sekali. Mari kita saksikan videonya setelah yang satu ini. Hai guys, selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Dan selamat datang di channel saya Jeffrey Santoso. Kali ini saya akan mencoba untuk muncak ke Gunung Slamet guys. Dan saya mau cerita sedikit tentang perjalanan saya ke Gunung Slamet ini menempuh waktu kurang lebih sekitar 3,5 jam dari base camp saya yang ada di Semarang, melewati jalan tol sampai dengan Selawi, dan lanjut ke objek wisata di sekitaran Guci, Tegal, Jawa Tengah. Tadinya kita akan terbang dari kebun stroberi farm yang lokasinya lebih dekat dengan puncak Slamet ya. Namun karena aksesnya yang dirasa sulit, maka kami berdua putuskan untuk pindah lokasi. Titik take off saya ini berada di jalan masuk ke objek wisata Bukit Seribu Bintang yang berada di sebelah barat laut dari Gunung Slamet. Dan mohon maaf apabila hasil videonya sedikit terkena backlight, karena saat saya terbang ini jam menunjukkan pukul 6:30 pagi. Dan kami berdua masih mengejar waktu untuk ke Gunung Ciremai. Dari lokasi ini ke puncak Gunung Slamet berjarak kurang lebih sekitar 8,5 km. Dan ini adalah penerbangan terjauh saya yang pertama. Semoga drone-nya aman, footage-nya bermanfaat buat teman-teman, dan drone-nya kembali tanpa kendala apapun. Berdasarkan data Wikipedia, Gunung Slamet memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 3.432 meter di atas permukaan laut, dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Kabupaten Brebes. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru, dan merupakan salah satu gunung tunggal terbesar atau terluas di Indonesia, seperti halnya Gunung Tambora di NTB. Gunung Slamet memiliki luas daerah vegetasi sekitar 31.200 hektar dan luas total area gunung mencapai 56.000 hektar. Gunung ini cukup populer sebagai tujuan pendakian meskipun medannya dikenal sulit dan dikenal memiliki suhu yang sangat dingin serta basah. Selain itu, Gunung Slamet merupakan gunung dengan suhu rata-rata yang paling dingin di Pulau Jawa.
serta salah satu daerah dengan curah hujan tahunan paling tinggi di Indonesia, yaitu 8.134 mm per tahun. Gunung Slamet yang dijuluki atap Jawa Tengah ini memiliki puncak bernama Puncak Surono dengan kawah yang sampai dengan saat ini masih sangat aktif. Aktivitas terakhir adalah pada bulan Mei 2009 dan sampai Juni 2009 masih terus mengeluarkan lava pijar, dan sebelumnya ia tercatat meletus pada tahun 1999. Pada Maret 2014, Gunung Slamet menunjukkan aktivitas dan statusnya menjadi waspada setelah sempat terjadi gempa letusan hingga 171 kali pada hari Jumat 14 Maret 2014. Dan tercatat juga terjadi gempa letusan sebanyak 57 kali. Gunung Slamet adalah gunung api bertipe stratovolcano yang terbentuk akibat pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Sejarah letusan Gunung Slamet terekam mulai tahun 1772. Tipe letusan Gunung Slamet adalah letusan abu disertai lontaran sekoria dan batu pijar. Kadang-kadang juga mengeluarkan lava pijarnya. Dalam istilah geologi disebut dengan Vulcanian Strombolian. Kawah 4 dari Gunung Slamet merupakan kawah terakhir yang masih aktif sampai dengan sekarang, dan terakhir aktif hingga pada level siaga medio adalah pada tahun 2009. Luas lingkaran keliling bibir kawah Gunung Slamet kurang lebih sekitar 2 km, dengan luas kawah sekitar 300 meter persegi dan diameternya sekitar 550 meter persegi. Menurut legenda, nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberikan rasa aman bagi warga sekitarnya. Menurut kepercayaan warga sekitar, bila Gunung Slamet ini sampai meletus besar, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2 bagian. Kita sudah memasuki batas vegetasi guys, dan sebentar lagi kita akan memasuki puncak Gunung Slamet. Jadi daerah puncak Gunung Slamet ini sedikit berbeda dengan gunung-gunung lain yang pernah saya susuri menggunakan drone. Terlihat daerah puncaknya berwarna sedikit kecoklatan ya. Namun saya tidak menemukan literasi terhadap hal ini.
Buat kalian yang paham kenapa daerah ini bisa berwarna kecoklatan, bisa meninggalkan komen di bawah ya. Kita sudah sampai di puncak Gunung Slamet. Sepertinya kita langsung disambut dengan salah satu puncak pendakian dari Gunung Slamet ya. Saya akan melakukan penyusuran sedikit dan akan mengambil gambar tampak jauh dari kawah Gunung Slamet. Dan karena baterainya sudah di 3,4 volt, maka saya putuskan untuk kembali ke home point. Maafkan saya karena hanya sebentar di puncak, dikarenakan keterbatasan baterai saya. Lain kali saya akan melakukan revisi dari gunung ini, dari tempat take off lain yang lebih dekat. Semoga rencana saya ini dapat terwujud. Amin. Meski medan yang dilalui cukup berat,
Gunung Slamet masih menjadi gunung yang populer di antara para pendaki. Ada beberapa jalur pendakian Gunung Slamet yang kerap dipilih oleh para pendaki. Jalur yang paling populer adalah jalur Bambangan yang terletak di Kabupaten Purbalingga. Untuk mencapai puncak Slamet dari jalur ini, kalian harus melewati 9 pos pendakian dengan durasi sekitar 10 jam. Lalu ada jalur pendakian Gunung Slamet via Guci atau yang lebih dikenal dengan nama Guci Permadi. Untuk sampai ke puncak Slamet, kalian akan melewati 5 pos pendakian dengan total durasi pendakian sampai dengan puncaknya sekitar 12 jam. Yang ketiga adalah jalur pendakian dari Baturaden yang berada di sekitaran Purwokerto. Walaupun berada di kawasan wisata, namun jalur ini kurang diminati oleh pendaki karena jalurnya yang masih sepi dan masih dirimbuni oleh semak-semak. Jalur Baturaden memiliki 6 pos pendakian dengan durasi pendakian sekitar 11 jam. Jalur lainnya adalah jalur dari Kaliwadas yang terletak di Dusun Kaliwadas, Kecamatan Sirampong, Kabupaten Brebes. Dari jalur ini, kalian akan melewati hutan lebat dengan area camp yang terdapat di pos 5. Durasi pendakian melewati jalur ini memakan waktu sekitar 10 jam dan jalur ini berada di sebelah barat Gunung Slamet. Lalu, yang kelima adalah jalur pendakian di Pajaya, di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Jalur di Pajaya ini bersebelahan dengan jalur Bambangan, yang nantinya akan bertemu di pos 3. Yang keenam adalah jalur pendakian Cemara Sakti di daerah Kabupaten Pemalang. Di jalur ini kalian harus melewati 6 pos pendakian yang kurang lebih memakan waktu sekitar 9-10 jam. Jalur Cemara Sakti ini masih terbilang ramah, namun terdapat sebuah tanjakan fenomenal yang bernama Tanjakan Polisi Tidur. Lalu yang terakhir adalah jalur pendakian dari Kali Gua
dengan estimasi lama perjalanan sekitar 9 jam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan video-video menarik dari saya yang lainnya. Akhir kata, saya Jeffrey Santoso undur diri dari hadapan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua.